Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat tahajud, Allah berseru dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Berdasarkan ayat ini, pahala sholat tahajud adalah diangkat ke tempat yang terpuji. Tentang tempat yang terpuji, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Munir mengutip hadis Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, kedudukan yang terpuji adalah ketika aku diberi izin untuk memberi syafaat bagi umatku. Artinya, orang yang sholat tahajud insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat Nabi. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh pengarang Tafsir Jalalain, bahwa makna tempat yang terpuji adalah sesungguhnya Nabi Muhammad diberikan kedudukan untuk memberi syafaat. Itu artinya siapapun yang melaksanakan sholat ini maka akan mendapatkan tempat yang terpuji. Berikut akan kami bahas beberapa keutamaan sholat tahajud yang tertuang dari banyak hadis. Satu adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dua, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang jika seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Hal tersebut ada di setiap malam. Tiga, hendaknya kalian semua melaksanakan sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah, penghapus kesalahan, pencegah dari dosa, dan menolak penyakit dari badan. Keempat adalah, tidaklah seseorang yang biasakan diri sholat malam kemudian tertidur, kecuali Allah akan menulis pahala sholat untuknya dan tidurnya sebagai sedekah. Jika dikali lagi, sebenarnya masih banyak keistimewaan tahajud yang tercantum dalam hadis. Namun, walaupun sholat tahajud sangat istimewa, ternyata ada amalan yang lebih mudah daripada bangun malam tapi mendapatkan pahala tahajud. Lalu, apakah amalan tersebut? Mari kita bahas. Sebelum lanjut, mari kita support channel ini dengan cara like dan komen, dan tuliskan hajat doa-doa Anda agar diijabah oleh banyak orang. Amin. Yang pertama adalah tidur dengan niat meninggalkan maksiat. Menurut Gus Baha, ketika tertidur dengan niat ini, maka orang yang melakukannya sangatlah beruntung, sebab pahalanya setara tahajud, dan bahkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah hingga memperoleh ridho Allah. Dalam keadaan tidur, orang tidak dapat melakukan maksiat lahir dan batin, sebab dalam keadaan tidur, orang tidak bisa melakukan perbuatan dosa secara lahir, seperti mencuri, ghibah, atau menganiaya. Saat tidur pula, orang tidak bisa membesitkan di hatinya rasa hasud, sombong, ujub, ataupun riya. Sebab dalam keadaan tidur, hati seseorang beristirahat. Di dalam kitab-kitab tasawuf terdapat kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Saat Nabi Isa berjalan-jalan, beliau melihat dua orang yang iktikaf di dalam masjid. Sebagai besar mereka melakukan ketaatan di dalam peribadatannya, namun tidak semuanya melakukan, sebab ada beberapa di antara mereka yang tidur di kamar tidur. Lalu Nabi Isa bertanya kepada orang yang tidur, mengapa tidak ikut ibadah? Lalu dijawabnya bahwa aku adalah orang yang paling rajin ibadah dibandingkan orang itu. Nabi Isa bertanya, lantas mengapa kamu saat ini berada di sini? Dia menjawab, aku sedang melawan nafsuku akan cinta dunia, nafsuku yang senang pada maksiat dan cinta akan dunia. Aku melawannya dengan berdiam diri di kamar, karena aku lama menunggu, lalu aku tertidur. Atas percakapan tersebut, Nabi Isa lalu diberitahu oleh Allah bahwa orang yang tidur tadi adalah seorang wali abdal, sebab dia melawan cinta dunia dengan tidur. 2. Masih menurut Gus Baha, ada amalan sunnah yang pahalanya sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. Adapun amalan yang dimaksud adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, atau biasa disebut dengan qobliyah duhur. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani,
barang siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat duhur, maka seakan-akan orang tersebut sudah sholat tahajud 4 rakaat pada malam hari. Karena itu menurut Gus Baha, sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur selain pahalanya setara dengan sholat tahajud, ternyata setara juga pahalanya dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, bila tidak mampu bangun tahajud, cukup kerjakan 4 rakaat sunnah qobliyah duhur. Yang ketiga, menurut Syekh Ali Jabir, ada amalan yang bisa dikerjakan saat bangun tidur dan mendapatkan pahala setara tahajud. Syekh Ali Jabir mengungkapkan bahwa amalan tersebut adalah berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Syekh Ali Jabir, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid pahalanya setara dengan tahajud sepanjang malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat tahajud sepanjang malam. Kemudian berikutnya adalah menafkahi janda miskin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin, pahalanya seperti mujahid fi sabilillah, atau seperti orang yang rajin puasa di siang hari dan rajin tahajud di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah melayani suami. Memang benar bagi seorang istri yang mau dengan ikhlas melayani suami untuk melaksanakan jima akan mendapatkan pahala yang besar melebihi pahala sholat tahajud semalam suntuk. Mengapa bisa demikian? Karena jima itu adalah kewajiban istri. Jadi jima itu kewajiban istri, bukan kewajiban suami. Jima adalah fardu bagi seorang istri tatkala sang suami memintanya. Jadi jima itu tergantung kepada permintaan sang suami. Kalau seandainya suami tidak minta, istri tidak wajib untuk memberinya. Tetapi tatkala sang suami memintanya, maka saat itulah wajib bagi sang istri untuk memberinya. Mengapa begitu demikian alasannya? Sebelum menikah, Allah telah mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar atau mas kawin kepada istri. Kemudian setelah menikah, Allah juga mewajibkan lagi kepada sang suami untuk memberi nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir berupa sandang, pangan, dan papan. Sedangkan nafkah batin adalah pendidikan agama. Oleh sebab itu, siapapun seorang suami yang tidak pernah mendidik istrinya ngaji, tidak pernah mendidik istrinya sholat, wudhu, tidak pernah mendidik istrinya tentang masalah agama, maka kelak di hari kiamat akan dituntut oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun masalah hubungan badan atau biologis adalah kewajiban sang istri. Oleh sebab itu, yang namanya wajib pasti pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Dari syariat Islam menjelaskan, bagi seorang istri misalnya mau sholat sunnah, tahajud, ataupun sholat sunnah yang lain, maka hendaklah dengan keridhaan sang suami. Tetapi kalau misalnya sang istri sholat tahajud semalam suntuk, sedangkan suaminya lagi ingin berjima tapi tidak dilayani oleh sang istri, justru ini adalah yang salah. Istri mengerjakan sholat tapi mendapatkan dosa. Sama halnya kalau istri menjalankan puasa sunnah tetapi suaminya tidak ridho, maka puasa itu akan menjadi dosa buat istri walaupun puasa sebenarnya berpahala. Oleh sebab itu, sebelum sang istri berpuasa, harap izin kepada suaminya terlebih dahulu. Dari keterangan tersebut, maka jelas bahwa jima walaupun sekali saja bagi seorang istri, pahalanya sebanding 70 kali sholat tahajud. Dalilnya adalah telah berkata oleh sebagian ulama, sesungguhnya pahala jima itu sebanding pada pahalanya 10 sholat daripada sholat sunnah, karena sesungguhnya jima adalah kewajiban atas istri. Dikutip oleh Imam Nawawi rahimakumullah dalam kitab Ziyadatul Raudah dari Imam Al-Haramain rahimakumullah ta'ala, dari sebagian para ulama, pada sesungguhnya pahala kefarduan satu fardu, yaitu menambah di atasnya pahala sunnah dengan 70 derajat. Jadi ternyata justru pahala satu fardu itu menambah di atasnya pahala sunnah dengan derajat 7 kali derajat. Jadi jelas sudah dasar-dasar dari para ulama, karena memang satu fardu itu lebih baik daripada semua sunnah, maka jima
saja yang dilakukan oleh sang istri, maka itu pahalanya bahkan di atas 70 kali sholat tahajud. Oleh sebab itu, kaum muslimah terutama yang sudah punya suami, maka perhatikanlah hal-hal ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.